Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Siono di podcast Poribara. Pagi hari ini saya kedatangan bintang tamu. Dia adalah dosen di Politeknik Banjarnegara, Pak Bayu. Selamat pagi Pak Bayu. Pagi Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat sekali. Untuk sebuah momen yang istimewa bagi Politeknik Banjarnegara. Oke. Pak Bayu, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kita di podcast Poribara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh panjenengan di sini bisa menginspirasi teman-teman semuanya, terutama untuk teman-teman dosen khususnya di Politeknik Banjarnegara. Ya, nanti kita selalu saja karena ini adalah kita akan bercerita tentang direktur kita ya di Politeknik Banjarnegara. Ini beban buat saya ini. Tapi lebih luasnya nanti artinya tipe kepemimpinan mungkin ya yang lebih luas dari masa ke masa, karena setahu saya panjenengan mengalami dari yang pertama, kedua sampai sekarang yang keempat. Mungkin sedikit boleh kenalan dulu, lu membuka tentang apa nanti pembicaraan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat Politeknik Banjarnegara, perkenalkan nama saya Bayu Seno. Saya bergabung dengan Politeknik Banjarnegara ini di tahun 2010. Ya. Kalau berdiri Politeknik tahun? Berdiri Politeknik tahun 2008. Ya. Artinya berdiri 2008, operasional berjalan itu 2008 atau? 2008. Kita pertama berjalan itu operasional di Sekda ya Pak. Kemudian di tahun kedua kita pindah ke gedung yang ada di Madukoro ini. Kemudian 2010 kita lengkap dengan 3 program studinya seperti itu. Artinya kalau kondisi sudah lengkap dengan surplusnya, dan memang waktu itu panjenengan masuk di Politeknik Banjarnegara ya? Iya, kebetulan saya masuk 2010 Pak. Ya, jadi saya merasakan dinamika yang terjadi di Politeknik Banjarnegara gitu. Saya merasakan 4 kepemimpinan yang berbeda gitu. Jadi kalau kita bicara tipe seorang pemimpin itu ada 4 ya Pak, yang saya ketahui gitu. Satu-satu pertama, ya. Jadi pertama itu dia karismatik, kemudian dia itu demokrasi, kemudian dia itu liberal, kemudian dia itu juga harus otoriter gitu. Ini kan berarti secara teori keilmuan ya. Dan bisa itu diaplikasikan ke pemimpin yang pernah panjenengan? Oh ya, sebenarnya bisa sekali ya, tanpa mengurangi rasa hormat dari teman-teman sekalian gitu, karena pola pikir dan pemikiran seseorang itu kan berbeda-beda ya. Kalau dari sudut pandang saya, untuk direktur kami yang pertama itu Bapak Sugiarto itu adalah peletak fondasi sebuah pendidikan atau perguruan tinggi Politeknik Banjarnegara yang ada di Banjarnegara, itu peletak fondasinya gitu. Kemudian dilanjutkan oleh direktur kedua yaitu Bapak Teguh, itu Profesor Teguh, itu menguatkan hubungan antara Politeknik dengan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Kemudian direktur ketiga ini kita memiliki hubungan dengan internasional Pak. Kebetulan kita dengan Jepang, kebetulan Pak Tuswadi itu baru kembali dari Jepang, jadi kita terkoneksi gitu. Dan direktur yang keempat ini Bapak Ajis Purwanto ini beliau ternyata lengkap Pak. Kalau kita lihat, cuman presentasinya yang berbeda. Kalau dari teori itu kan peletak, ya peletak, kedua itu adalah langsung estafet dengan masyarakat, dengan masyarakat. Yang ketiga lebih luas ke internasional Pak Tuswadi. Kemudian direktur keempat ini coba menyempurnakan gitu dengan program-program beliau gitu. Jadi kalau lihat presentasinya, direktur kami ini semua juga punya warna yang berbeda ya. Tapi di direktur ini dia bisa menjadi karakter seorang bapak. Beliau juga memiliki karakter yang keempat ini friendly ya, teman sekali. Terus juga dia bisa jadi musuh juga Pak. Iya, jadi memang kalau teori kepemimpinan itu ada di dalamnya, itu pemimpin itu harus bisa
mempengaruhi Oke. bawahannya terkait dengan program-program beliau, kemudian bisa menggerakkan, bisa memerintah, juga bisa memarahi kita gitu. Jadi gimana caranya organisasi ini bisa berjalan dengan baik gitu. Oke. Seperti itu. Tapi bukannya seperti itu justru ideal ya untuk seorang pemimpin ya? Ideal tidaknya itu kan ketika bisa Artinya berkolaborasi betul. dengan beberapa elemen yang ada di Politeknik. Jadi dia bisa ideal gitu. Kalau mau dibilang ideal atau tidak, tentu tidak ada yang ideal gitu. Namanya kita hidup di dunia ini tidak ada yang ideal, tapi kita coba untuk menuju ke arah ideal itu gitu. Dan direktur yang ini Pak Ajis ini bisa masuk lebih mendekati ke arah sana gitu, dengan program-program beliau yang sangat dinamis ya Pak. Ini direktur sangat visioner sekali ini kita. Jadi kalau dibilang ada liberalnya, kita dibebaskan untuk berkreativitas. Jadi kita dibuat suatu wadah yang namanya unit bisnis. Unit bisnis itu kita bisa ngolah pupuk kompos, kita bisa ngolah pupuk organik cair, kita coba buat BLK gitu, kita coba menjaring rekanan dengan dunia pertanian, dunia kesehatan dan lain sebagainya. Seperti itu menurut saya. Justru itu bisa berjalan dan bisa artinya dimengerti oleh semua aktivitas di Politeknik ya? Iya tentunya. Ini ya? Iya tentunya. Karena memang karakternya ini, pertama beliau itu jadi ada bahasa teorinya itu POC ya. Planning, organizing, aplikasi dan controlling. Kalau tambahin evaluasi. Cuman di Politeknik ini karena kita yayasan ya, milik yayasan Payuda. Jadi evaluasinya itu dikembalikan di yayasan. Jadi tidak ada reward atau punishment di sana. Jadi yang mereward dan punishment itu langsung dari yayasan gitu. Berbentuk pembinaan seperti itu. Itu memang ada lemahnya, ada lebihnya gitu ya. Jadi tinggal nanti kita boleh memilah dan memilih, karena tiap baju itu tidak sesuai dengan tubuh seseorang gitu. Jadi berbeda-beda, tiap orang punya ukuran yang berbeda gitu Pak. Tapi gitu. artinya kita hari ini kan tidak untuk mengoreksi yayasan kan tidak terjadi. Jadi memang ini kan sistem itu ada lebih ada kurang Pak, memang Pak. Betul. Diciptakan seperti itu. Iya. Ya, artinya memang ini saya pertanyakan ke panjenengan dan kapasitas panjenengan sebagai dosen. Ya. Lalu versi, karena panjenengan mengikuti dan mengerti atmosfer dari yang pertama, kedua sampai keempat kan seperti itu ya. Jadi bagian daripada yang dialami oleh panjenengan sendiri dan itu panjenengan rasakan di Politeknik Banjarnegara. Iya. Ya. Pemerintahan Pak Ajis ini, saya jujur mungkin teman-teman merasakan juga ya. Itu sangat enjoy sekali, menikmati dunia kerja sekali. Saya itu tidak merasa terpressure dengan karakter beliau. Jadi friendly sekali. Jadi beliau mengerti dengan karakter teman-teman juga, termasuk saya. Jadi tapi tidak berarti membiarkan gitu. Bukan. Jadi beliau itu unik ini, malah saya bilang unik. Tadi saya bilang di depan, beliau ini kadang jadi bapak. Bukan cuma direktur gitu. Karena jadi bapak kita bisa curhat dengan beliau langsung, tidak melalui struktur kita harus ketemu kepala POK, kepala BHK, membantu direktur 1, 2 atau 3 gitu. Harus digandakan dulu gitu ya. Iya harus digandakan. Ini agak-agak rumit nih. Kalau Pak Ajis ini kita bisa bercerita di mana tempat saja, ketika beliau sempat, beliau akan menerima curhat kita gitu, keluh kesah kita sebagai bawahan, sebagai dosen di Politeknik Banjarnegara seperti itu. Artinya gini, dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ini kan Politek bukan berjalan semata-mata berjalan aja kayak kampus. Intinya roda ini berjalan gitu ya. Politek punya visi dan misi. Artinya kalau panjenengan menilai dari yang pertama, kedua, ketiga sampai dengan keempat, ini kan pasti visi berubah sih ke direktur. Visi sebenarnya berubah. Itu kalau visi lembaga itu berubah setiap 5 tahun itu, tergantung kita mau merubahnya. Itu kalau dulu dari 2008 itu sampai dengan 2025 itu menjadi unggul. Politeknik itu menjadi unggul ya, di 2008 sampai 2025 ya sebenarnya. Setelah 2025 kita berubah lagi kan. Nah memang berarti menjadi itu menjadi kan sekarang masih 2025 ya. Iya.
Itu berubah lagi, tapi visi baru Pak, visi misi baru itu berubah lagi menjadi kompeten dan kompetitif. Seperti itu. Yeah. Oke. Nah, ini dalam versi dosen ini, dalam visi yang baru ya? Ya. Ini berapa persen Pak? Artinya kalau kita nilai angkanya misalkan ukurannya 1 sampai 10 gitu. Ya. Yang berapa? Politeknik ini? Iya. Perkembangan politeknik di Indonesia ini kalau kita lihat struktur keseluruhannya itu ya, kita masih belum sampai ke angka 10 ya. Kalau dari 1 sampai 10 kita mungkin di angka 7 ya. Karena memang infrastruktur kita sudah mumpuni lah ya. Dari kacamata panjang sebagai dosen gitu ya. Infrastruktur kita sudah mumpuni, terus bangunan layanannya baik, terus teman-teman dosen semua S2 semua, terus sistem pendidikannya juga portable, terus ya kalau ditanya 1 sampai 10 saya 7 ya? 7. Oke. Menurut saya 7 gitu. Karena kalau melihat ke atas memang kita masih harus mengejar, dan kalau kita melihat di bawah masih banyak sekali yang di bawah kita gitu. Gitu. Harapan ke depan Pak? Harapan ke depan dengan visi misi dari beliau Pak Ajis, kita bisa menjadi politeknik yang diterima oleh masyarakat luas ya. Syukur-syukur kita bisa diterima oleh masyarakat internasional, karena ada beberapa program internship dari Politeknik Banjarnegara itu kita coba sounding ke beberapa teman-teman yang ada di Jepang dan terkoneksi. Saat ini di salah satu program studi di Politeknik itu Pak ada yang namanya program internship. Jadi 4 semester di Politeknik, 2 semester nanti mereka itu ke Jepang. Seperti itu. Dan itu zero cost ya, artinya zero cost Pak. Ini nggak mengeluarkan uang tidak sama sekali. Ini uniknya. jadi uniknya di kalau saya bisa kuliah lagi. Saya cerita dengan teman-teman, kalau saya di masa itu saya ketemu program ini, saya ikut ini. Kuliah di Politeknik Banjarnegara, masuk program internship, saya masuk tidak berbayar ya. Malah nanti disalurkan ke Jepang menjadi seorang petani milenial di Jepang. Terus dari sana mungkin dari sana penghasilan saya itu bisa berbagi. Jadi role saya bisa berbagi dengan Politeknik gitu. Tapi saya kan punya keuntungan Pak. Jadi saya punya skill, punya wawasan, pengetahuan di dunia internasional gitu ya. Ya. Pak, bisa bahasa Jepang juga nanti. Arigato. Gitu. Ya itu ya. Itulah teman-teman. Jadi ini Politeknik Banjarnegara versi sudah berkenan untuk bercerita kepada kita di Polibara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menginspirasi teman-teman. Amin. Amin. Dan minimal menjadi motivasi. Amin. Yang terbaik untuk kita semua. Amin. Harapan kita semua. Oke. Dan yang paling keren ada program internship ya. Ada program internship. Ya, untuk anak-anak yang fresh graduate yang kemarin belum sempat kuliah karena terhalang biaya mungkin ya. Ini salah satu bentuk transfer dari Direktur Tuswadi Internasional dan dikembangkan sekarang. Ya, di masa Pak Ajis ini dikembangkan. Jadi internship ini ternyata bukan internship aja, tapi ada di BLK juga kita itu yang bahasa kita liberal itu ternyata membebaskan kita untuk berekspresi, berkreativitas, gimana caranya Banjarnegara ini bisa maju dan Politeknik Banjarnegara ya. Ya. Ada bukan Politeknik tapi BLK Polibara. Di bawah BLK Polibara ini banyak ternyata Pak, ada program magang ke Jepang, ada Timur Tengah, ada juga ke Eropa, ada Asia Tenggara gitu. Wah, ini udah jangkauannya dunia loh. Nanti pelatnya luar biasa. Bapak boleh lihat sendiri kalau Bapak nanti berkunjung ke Politeknik, ada program itu tempat kami. Oke, baiklah. Baik. Terima kasih informasinya Pak Bayu. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup pagi hari ini? Itu aja. Impian ke depan secara pribadi mungkin manusia gitu. Hidup itu tumbuh dan berkembang. Kalau dia tidak tumbuh dan berkembang, berarti dia tidak hidup. Itu kata-kata motivasi saya. Jadi manusia itu harus tumbuh dan berkembang. Kalau tiap hari kok gini-gini aja, berarti tidak berkembang berarti. Ya, seperti itu, Pak Arif. Ya. Nggak perlu mengulang kata-katanya lah ya. Oke, ini adalah kita selalu bertumbuh dan berkembang. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini untuk podcast pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan menyemangati kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.